lagi ada di acara Blok A bercakap. Kita lagi ada di 101 Hotel di Malang. Nah, kebetulan di samping saya ini lagi ada Mas Hazel dari bioskop. Helza, sorry. Agak susah panggil Mbak ya. Dari bioskop online. Betul. Ya, bioskop online itu apa sih, Mas? Ya, jadi memang banyak orang mungkin ini ya masih belum tahu. Jadi bioskop online itu memang salah satu platform lah. Jadi kalau kita bisa bicara ini adalah medianya atau platformnya untuk film-film Indonesia. Jadi kita juga film-film yang sudah kita kurasi gitu, dan juga tentu film-film ini dibikin oleh sineas-sineas yang berkualitas seperti itu. Jadi konten-kontennya pun berkualitas karena di bioskop online. Jadi para penonton Indonesia yang suka atau cinta dengan film-film Indonesia itu bisa nonton, tidak perlu ke bioskop, misalnya tidak perlu ke tempat layar. Jadi kita nggak perlu ke. Iya, bisa di rumah kayak gitu, atau misalnya sambil di kafe nongkrong sama temennya dan sebagainya, bisa langsung kayak buka lewat browser. Nobar di meja gitu ya. Betul. Nah, jadi nobar di meja misalnya, atau mau nonton sendiri dari rumah, dari kos, di mana-mana, nah itu juga bisa kayak gitu. Nah, jadi platform ini emang kita cater lah ya semua konten-konten dari Sabang sampai Merauke, film-film karya anak bangsa, karena tentunya kita sendiri memang punya visi bioskop online ini hadir sebagai platform yang mensupport gitu karya-karya lokal, karya-karya anak bangsa, sehingga industri perfilman, industri kreatif Indonesia ini makin berkembang gitu, makin bisa lah kita bersaing dengan industri perfilman luar. Apalagi sekarang hype, kita tahu sendiri ada Korea gitu kan, film-film Korea, drama Korea, ada Hollywood sebagainya, tapi ternyata banyak banget film-film Indonesia yang bagus gitu loh. Nah, kenapa kemudian akhirnya bioskop online ini jadi muncul, Mas, kayak gitu? Karena ternyata setelah kita riset, setelah kita cari tahu kayak gitu, film-film Indonesia itu ternyata di luar sana banyak yang bagus gitu loh. Tapi mereka tidak bisa masuk ke layar lebar rata-rata. Karena di layar lebar ini ada persaingan kan, karena kita balik lagi ada persaingan dengan layar. Kemudian kan apalagi layar lebar itu kan slotnya terbatas ya. Gitu hanya ada di mall atau misalnya mana yang yaudah setiap kota mungkin cuma berapa layar. Sementara ini kan platform digital gitu. Bisa ditonton lewat aplikasi, bisa lewat browser langsung seperti itu. Nah, bisa langsung jadi lewat bioskoponline.com begitu. Nah, jadinya film-film yang tadi yang misalkan tidak masuk di layar, itulah yang misalnya bagus-bagus itu kita masukkan lah di bioskop online ini gitu. Gitu. Jadi benar-benar langsung kita memberikan juga gitu loh, sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan sineas, kebutuhan para pelaku industri perfilman, industri kreatif di Indonesia ini, supaya mereka bisa dengan bangga mempromosikan film mereka lewat bioskop online seperti itu. Jadi memberikan ruang bagi film-film yang tidak sempat ada di layar bioskop. Betul. Atau bahkan bisa jadi film yang memang bukan hanya tidak sempat, tapi misalkan memang tidak dilihat sama ini, tapi padahal bagus gitu. Misalkan banyak banget lah kita lihat film-film dokumenter yang kadang bagus kan mengungkap fakta, atau misalkan film-film yang kita lihat mungkin dari layar layar lebar dilihatnya bahwa ini hanya untuk segelintir orang, karena kan film itu kan punya dimensi, punya segmentasi yang tentunya berbeda ya. Targetnya gitu, apakah ini untuk ke niche market atau ini untuk yang memang mass gitu. Tapi kalau platform digital kita mau bicara niche atau mass, itu balik lagi ke mereka. Yang penting filmnya memang bagus, layak untuk ditonton dan dinikmati sama penonton, ya tentu bisa menjadi peluang yang cukup besar gitu kan untuk filmnya. Wah, filmku bisa sekali film Papua gitu, tayangnya di seluruh di platform, jadi kan seluruh Indonesia bisa nonton nih. Ya, bahkan nggak cuma di Indonesia ya. Betul, seperti itu. Jadi buat kalian yang suka sama film-film, yang pengen film yang anti mainstream ya, bisa tuh nonton di bioskop online. Betul. Nah, kabarnya kemarin tuh bioskop online ini ya ngambil satu film dokumenter tentang pesantren. Betul. Kenapa tuh, Mas, diambil film dokumenter ini oleh bioskop online? Iya. Bahkan premier ya? Iya, betul. Nah, ini lagi-lagi, Mas, itu tadi seperti yang sempat saya mention di awal tadi, bahwa
film Indonesia ini terkadang kan itu tadi di market dilihatnya hanya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Misalnya apalagi yang judulnya misalnya pesantren hanya untuk orang-orang yang mungkin orang Islam atau mungkin dia yang hanya relate dengan pesantren seperti itu kan. Makanya bahkan film pesantren ini kan sempat tayang di bioskop. Sempat di layar lebar sempat tayang. Tapi kemudian kan mungkin dia itu tadi balik seperti yang demografinya sempat saya ceritakan tadi bahwa banyak yang film kemudian cepat turun ya kan. Kenapa? Karena mungkin tidak masuk ke mass market gitu. Tapi ternyata setelah kita uji coba dan akhirnya makanya kita ambil nih film ini. Setelah kita tonton juga saat review, wow ternyata ini film nggak cuma bisa dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu gitu loh. Dan itu terbukti kayak misalkan mulai dari anak muda, orang tua, bahkan kemarin kita udah ngadain media screening community, itu tuh banyak banget yang misalkan oke, dulu aku zaman mudanya di pesantren, terus aku jadi relate gitu loh. Nah kemudian bisa juga anak-anak pesantren yang mungkin kemarin belum sempat ke layar lebar, mereka menangkap, wah bisa ditonton nih dari rumah, apalagi sekarang libur sekolah kan. Iya jadi anak-anak pondok kan pada pulang tuh, terus ngeliat tuh, ini ada film pesantren nih. Warna waktu dulu mau nonton di bioskop nggak bisa, masih di pesantren ya. Betul, dan apalagi bioskop itu kan punya layar waktu ya, jadi punya waktu layar yang sangat terbatas gitu loh. Sementara kalau ini kan, wah mau besok, mau hari ini, kembali gitu kapanpun, anytime. Kapanpun itu bisa dilakukan gitu. Sorry, aku boleh. Ini memang cuacanya agak sedikit panas maksudnya. Lumayan panas jadi malam ya. Kalau siang ini lumayan cukup banyak. Oke. Nah, kabarnya nih pesantren ini salah satu film dokumenter yang punya banyak penghargaan, Mas. Betul. Ya. Kebetulan film pesantren ini memang sempat diikutkan dalam oleh Mas Alauddin Siregar sebagai sutradara dan juga produser. Beliau mengikutkan mendaftarkan film pesantren ini ke salah satu internasional film dokumenter film IDFA di Amsterdam, yang mana itu salah satu festival film dokumenter paling bergengsi di dunia. Gitu, dan film pesantren ini secara mengejutkan terpilih gitu untuk diputar di Amsterdam. Nah, itu loh yang nilai-nilai itulah yang penghargaan seperti ini dah yang kemudian ditangkap oleh kita. Wah, ternyata film pesantren ini nggak cuma untuk kalangan tertentu. Toh di Amsterdam banyak orang luar dan muslim. Bahkan nggak tahu pesantren itu apa. Betul, nggak tahu pesantren itu apa. Jadi film pesantren ini akhirnya memberikan pengetahuan baru buat orang-orang yang bahkan belum pernah hidup atau tinggal di pesantren. Gitu. Jadi mereka jadi tahu, oh di pesantren ada ini ya. Oh di pesantren kita bisa tahu ya ada ini gitu. Jadi kayak wah menarik nih, kayak ternyata ada banyak pelajaran, ada banyak nilai-nilai yang disampaikan oleh Bunyai yang dalam tokoh film ini ya. Ada 4 cast utama kan, ada Bunyai Mas Diamfa, Ustadz Dibing, Ustadz Zabiba, dan Buya Hussein, itu profesornya yang di level ini tingkat universitas ya kalau di pondok itu. Jadi ini kan menceritakan di Pondok Kebon Jambu Al Islami Cirebon seperti itu. Nah itu banyak banget sebenarnya nilai moral yang diangkat di sana, dan kemudian akhirnya wah makanya kenapa saya pun meyakini bahwa memang ya nggak salah nih film ini memang bisa dapat penghargaan sampai level bergengsi itu. Bahkan selain yang Amsterdam juga terpilih di film Asia Atika, namanya film festival seperti itu. Jadi nggak cuma satu penghargaan aja. Betul, bahkan itu udah sampai ke 2 penghargaan juga sekaligus gitu. Makanya kemarin ketika kita, itulah salah satu alasan juga kenapa kita mengambil dan film pesantren ini ke bioskop online seperti dan sebagai bioskop online premier gitu. Iya sekali. Nih buat yang kalian yang lulusan pesantren atau pengen tahu kehidupan pesantren kayak apa, wajib banget nonton film pesantren ini. Betul banget. Jadi kemarin waktu roadshow di Surabaya di Malang tuh bahkan sampai ada yang nangis. Betul, itu dia makanya sampai kita kayak wah gitu. Jadi mungkin bahkan yang nonton di rumah pun, tadi ya saya bilang bisa nonton dari manapun,
jangan-jangan gitu kan setelah nonton film ini ada yang di rumah di kosnya air mata bisa juga. kayak yang apalagi yang anak pondok gitu kan yang mungkin lagi pulang di rumah jadi kangen deh kayaknya dia mungkin akan kembali ke pondoknya gitu kan. Mungkin bahkan film ini bisa membuat para penontonnya ingin memondokkan anaknya. Nah, itu sangat berpeluang banget berpotensi karena kita pun juga sempat lempar film ini juga dalam ya selain community screening juga ya kita coba lempar ke ke komunitas ibu-ibu ke ibu-ibu pengajian Ibu PKK. kemudian ibu PKK kita minta mereka untuk nonton filmnya dan sebagainya. Mereka tuh bilang, wah mas kalau kayak gini sih kayaknya mending ada saya kalau pondoknya seperti ini, maksudnya pesantren emang seperti ini bentukan dan sebagainya. Saya mau banget sekolahin anak saya ke pondok karena di sana selain istilahnya kan selain mengajarkan nilai-nilai agama yang memang benar-benar ya kita ini kan hidup di negara yang sangat demokratis ya. Kanan kiri tetangga kita itu kan bisa jadi North East, beda agama, ya kita kan harus bisa tahu bagaimana cara menjaga kerukunan itu tadi, kerukunan beragama. Nah, Cara beretika dengan betul, nah itulah yang diajarkan dalam film pesantren ini tuh. Nah itu yang disampaikan juga oleh ibu-ibu itu, jadi kayak kalau nilai-nilai yang diajarkan buat seperti ini kan membuat anaknya jadi tumbuh gitu kan dengan baik. Nah suatu poin penting adalah selain ini menjadi relate untuk orang-orang ataupun untuk misalkan menambah wawasan baru atau pengetahuan baru buat mereka yang mungkin belum pernah pesantren, ini adalah hal yang penting adalah ini film ini bisa menjadi refleksi orang tua untuk mungkin bisa melihat dalam mendidik anaknya dan memilihkan kira-kira apa yang terbaik untuk anaknya seperti itu. Dan ini banyak banget nilai-nilai edukasi parentingnya selain secara gender tadi yang saya sebutkan gitu ya, sama bagaimana perempuan itu kemudian bisa mandiri karena itu ditunjukkan juga ya kan bahwa Mas Ria punya yang bisa memimpin sebegitu banyaknya santri yang ada di situ gitu. Nah, ini kan juga menjadi salah satu alasan juga kenapa Mas Laude Siregar itu memilih pondok Kebon Jambu Al-Islami ini karena salah satu pesantren moderat, modern juga yang dia juga ilmunya dari ilmu agama, ilmu ininya juga masuk gitu kan, ilmu sosialnya, ilmu pendidikannya, ilmu teknologinya, tapi juga dipimpin oleh bunyai gitu. Itu yang keren. Gitu. Jadi biasanya kan pesantren rata-rata bisa dipimpin oleh Pak Kiai atau misalnya seorang pria gitu kan, tapi ternyata bisa loh bahwa seorang perempuan juga bisa memimpin gitu. Itu salah satu bukti ya, bukti nyata bahwa mungkin kalau di luar negara di pemerintahan kita sudah banyak contohnya. Nah ini di pesantren juga ada istilahnya role model lah yang bisa kita jadikan inspirasi seperti itu. Nah kalau pengen nonton nih film pesantren ini itu bayarnya kayak gimana? Apa sama kayak kita beli tiket di bioskop biasa mas? Oke, ya sebenarnya menariknya modelnya ini adalah tanpa langganan mas. Betul, jadi platform bioskop online ini kita ciptakan memang seperti nonton di bioskop. Mau nonton film apa, sudah ada harganya, tinggal beli tiketnya sesuai harga filmnya. Berarti persis ya? Persis dari bioskop. Kalau kita ke bioskop Betul gitu, tapi pertama harganya lebih murah, jauh lebih murah. Film pesantren aja, ini harganya cuma 15.000. 15.000? Gila gak tuh? 15.000? Beda loh sama di di bioskop gitu udah. Bioskop kalau di Malang ya paling murah tuh sekitar 25. Nah segitu kan? Sekitar 25. Ini nggak perlu bensin. Perlu bensin di rumah. Di mana aja bisa. Di mana aja bisa nongkrong sama temennya, nobar bareng-bareng. Beli tiketnya cukup itu 15.000 langsung. Bahkan kita hari ini sampai tanggal 30 Juni kita punya promo. Apalagi ini nih buat audiensnya blog.com ya. Itu juga bisa nih. Kita boleh info kan bahwa sampai 30 Juni itu ada kode yang bisa dipakai oleh teman-teman. Jadi boleh ya dicatat pesantren MLG khusus pesantren MLG catat tuh. Jadi pesantren dan kodenya di Malang kita pakai kode MLG. Silakan dimasukkan nanti di redeem, kalian nontonnya jadi cuma 10.000. Gitu. Jadi dengan pakai kode voucher itu teman-teman sampai tanggal 30 Juni karena ini memang juga
filmnya tayang terbatas mas. Itu yang jadi apa namanya perhatian kita bahwa film ini juga tayang terbatas di bioskop online sampai 30 Juni gitu. Nah, apa namanya cara menonton transaksinya seperti apa? Simpel banget. Jadi mau lewat browser bisa, lewat misalnya cari di Chrome gitu saja bioskoponline.com, tinggal klik masuk ke dalam, bisa daftar, klik daftar, tadi daftar akun terus login, pilih film pesantren, habis itu nanti beli tiketnya, masukkan redeem code tadi, mungkin kalau mau pakai redeem code kan cuma 10.000 lagi kan. Terus habis itu transaksinya bisa, bayarnya bisa pakai kris, ada dompet digital banyak banget di situ bisa digunakan. Bisa pakai dompet digital. Apapun gitu, dan juga ada juga bank transfer maupun kartu kredit. Jadi optional paymentnya pun masing-masing gitu. Udah murah, mudah lagi. Iya betul. Dan itu baru film pesantren. Di bioskop online sendiri mas juga banyak film-film yang harganya mulai dari 5.000. 5.000. Iya. Jadi teman-teman setelah nonton film pesantren mungkin ya, setelah nonton film pesantren mau nonton film yang lainnya, film-film Indonesia yang berkualitas juga banyak banget di situ dan kita cuma hargain Rp5.000. Mantap banget. Seperti itu. Jadi nanti bolehlah teman-teman audiensblog.com cek scroll gitu ya di bioskoponline.com seperti itu. Nanti kayaknya habis ini aku bakal langsung nonton. Boleh. Nah, teman-teman Untuk juga. Masnya nanti dapat kode voucher khusus. Oh, iya, itu dia. Thank you Mas Oke, Reza. siap. Nah, kali ini nggak salah. Thank you Mas Reza. Buat kalian jangan lupa nonton film pesantren di bioskoponline.com. Harganya berapa tadi Mas Reza? 15.000. 15. Cuma 15.000. Nah, Gitu. mudah, murah, tunggu apa lagi? Langsung aja ditonton. Dan sampai jumpa di Blog A Bercakap berikutnya.